Hai Sobat Travel, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai virtual tour. Kira-kira kalian sudah tahu belum sih apa itu virtual tour? Nah, mungkin dari beberapa wisatawan ini udah gak asing lagi nih sama yang namanya virtual tour. Tapi masih ada juga loh beberapa orang yang belum kenal dengan virtual tour. Itu apa sih virtual tour? Nah, terlebih lagi di masa pandemi sekarang yang sedang berlangsung, sektor pariwisata itu menjadi semakin lumpuh. Dan juga banyak beberapa pihak yang sedang mengupayakan bidang pariwisata untuk tetap bangkit dan tetap eksis di mata para wisatawannya. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pariwisata ialah melakukan perjalanan menggunakan virtual tour. Nah, jadi untuk virtual tour ini dapat dijadikan sebagai pengganti rasa rindu dari Sobat Travel maupun wisatawan yang sudah kangen sekali nih untuk melakukan perjalanan. Ingin tahu lebih dekat mengenai virtual tour? Yuk simak penjelasannya. Saya akan menjelaskan tentang virtual tour. Mungkin beberapa dari kalian masih bertanya-tanya, apa sih itu virtual tour? Nah, jadi virtual tour merupakan simulasi perjalanan wisata yang dilakukan secara virtual, baik dengan menggunakan rangkaian gambar, foto, ataupun video secara 360 derajat. Gunanya untuk memberikan gambaran mengenai suatu lokasi ataupun suatu destinasi wisata dengan lebih jelas. Biasanya, ada virtual tour yang diiringi dengan penjelasan dari pemandu wisata, seperti contoh yang sedang kalian lihat saat ini. Kalian bisa datang ke kantor ITS Global Engagement di lantai 1 Rektorat ini. Kita nggak sampai nih, satu icon ITS, satu dokter angka. Nah, kalau video yang sedang kalian tonton ini merupakan salah satu contoh virtual tour yang sudah dijelaskan, namun tetap ditulis dalam bentuk teks. Hal ini digunakan untuk mencegah adanya gangguan audio dari pemandu wisata. Welcome at the Spa. I'm here with my friend. I'm going to this morning. And guys, Tidak kalah seru, video yang sedang kalian tonton saat ini merupakan virtual tour yang biasanya disebut sebagai walking tour. Walking tour ini biasanya tidak memiliki penjelasan apapun dan hanya berupa video saja. Melalui walking tour ini, kalian diajak berjalan-jalan seolah-olah kalian berada di suatu lokasi tersebut, yang mana kalian dapat menikmati seluruh keindahan sekitarnya secara maksimal. Biasanya, video yang disajikan memiliki kualitas yang sangat tinggi, sehingga jika kalian ingin menontonnya dengan kualitas yang bagus, kalian tentunya harus memiliki jaringan ataupun koneksi internet yang stabil. Ada dua jenis virtual tour, yaitu live narration commentary dan pre-recorded video. Live narration commentary itu dilakukan secara langsung oleh pemandu wisata secara lebih interaktif sehingga wisatawan mendapatkan pengalaman yang berbeda. Melalui live narration commentary, wisatawan akan dibawa secara nyata seolah-olah berada ke tempat destinasi wisata yang diinginkan. Sedangkan untuk pre-recorded video komentari merupakan gambar atau video yang telah direkam terlebih dahulu dan akan ditayangkan kepada wisatawan dengan durasi yang lebih singkat. Namun terdapat kelemahan pada pre-recorded komentari, di mana dalam penyajian video kurangnya interaktif antara pemandu wisata dengan wisatawan, seperti hanya menonton travel vlog. Dalam virtual tour diperlukan media-media yang mendukung jalannya virtual tour, seperti menggunakan Google Maps dan Google Street View. Contoh pelaksanaan virtual tour menggunakan Google Maps biasanya dilakukan dengan mengklik panah-panah atau spot tempat yang telah tersedia di Google Maps. The Eiffel Tower was built in this year. This many people come to see it. It's one of the most popular landmarks in all of Paris and really all of the world. And so the other one is kind of like looking around to show the viewer what's going on. So then they back out and they say Jika kalian mengikuti virtual tour dengan media Google Tour Creator, biasanya memiliki suasana yang lebih hidup karena dapat ditambahkan latar suara untuk mendukung suasana. Penasaran kan? Yuk lihat contohnya. sampai 165 km. Nah, Komodo ini mempunyai ciri khas Ibu dan Bapak. Nah, salah satu ciri khasnya itu mempunyai air liur yang sangat berbahaya yang di dalamnya terdapat bakteri-bakteri yang dapat meracunkan dan dapat mengakibatkan infeksi.
Nah, virtual tour juga bisa dilakukan dengan menggunakan sosial media kalian. Salah satunya Instagram Live. Jadi, dengan melakukan Instagram Live, kalian bisa mengajak teman, keluarga, ataupun followers kalian untuk melakukan perjalanan secara virtual ke tempat destinasi wisata yang kalian inginkan tanpa dipungut biaya sedikit pun. Namun, tetap dipastikan nih, kondisi internet kalian tetap stabil dan juga baik ya. Tidak hanya Instagram Live, ada juga platform lain yang bisa digunakan untuk membuat virtual tour, seperti Zoom, Skype, Google Meet, dan Cisco Webex. Contoh video yang sedang kalian tonton ini merupakan salah satu virtual tour dengan menggunakan Skype. Apa sih manfaat dari virtual tour? Jadi dengan adanya virtual tour dapat dijadikan sebagai suatu alternatif untuk wisatawan yang tidak dapat melakukan perjalanan di masa pandemi seperti ini. Tidak hanya itu, wisatawan juga dapat merasakan suasana dan pengalaman yang baru, serta mendapat edukasi tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Tetapi hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan perjalanan virtual tour ini adalah pastikan internet kalian stabil ya. Tidak hanya itu, virtual tour juga dapat membawa keuntungan bagi para pelaku pariwisata sebagai media promosi dan sumber pendapatan. Dari tadi pasti kalian sudah ingin tahu kan bagaimana melakukan perjalanan dengan virtual tour? Oke, sekarang kita akan melakukan virtual tour ke Ubud, Bali. Wah, seru banget ya setelah kita melakukan perjalanan menggunakan virtual tour. Nah, kalian menikmati perjalanannya tidak? Atau masih ragu nih untuk melakukan perjalanan menggunakan virtual tour? Tapi sekarang pasti kalian sudah tahu kan apa itu virtual tour. Dari jenis-jenis virtual tour, media yang digunakan, sampai manfaat dari virtual tour itu tersendiri. Ternyata, tanpa kita sadari, di masa pandemi seperti ini, kita tetap bisa menikmati perjalanan dengan suasana yang berbeda loh. Apalagi dengan melakukan virtual tour tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun. Oleh karena itu, saran dari saya, kalian wajib banget nih coba melakukan perjalanan menggunakan virtual tour. Karena siapa tahu, dengan virtual tour, itu bisa menjadi obat dari rasa rindu kalian yang sudah lama tidak melakukan perjalanan ke tempat destinasi wisata kalian yang diinginkan. Melalui virtual tour, kalian bisa mendapatkan suasana serta pengalaman yang berbeda tentunya. Namun diingatkan lagi, pastikan koneksi internet kalian di dalam kondisi yang baik ya. Semoga dengan informasi yang kami berikan ini dapat memberikan edukasi serta manfaat mengenai virtual tour. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Salam travel!